Baik, terima kasih Iman. Kita juga akan ke rekan kami selanjutnya. Ini ada Nadila Saleh di sana. Nadila, bagaimana euforia supporter setelah Indonesia berhasil mengalahkan Cina pada malam hari ini? Silakan. Ya, Prita, Zega 3 poin harga mati untuk Indonesia. Pertandingan antara Indonesia dan juga Cina baru saja berlangsung dan tentunya Indonesia unggul atas Cina dengan poin 1-0 oleh perolehan gol yang dicetak oleh Romeni. Dan saat ini saya sudah dikepung nih oleh supporter timnas Indonesia yang baru saja mengikuti dan juga menyaksikan pertandingan timnas pada malam hari ini. Suasananya, euforianya tentu sangat meriah sekali pada malam hari ini, bukan hanya pada saat selesai pertandingan berlangsung, tapi juga sudah dari siang hari tadi. Saya akan coba untuk mewawancarai salah satu supporter di sini. Halo Kak, boleh wawancara sebentar, namanya siapa Kak? Mujai. Oke, Kak Mujai, ini selama pertandingan gimana nih tadi melihat pertandingan? Wah, banget ini. Bang, ini. Mantap anjing. Oke, memang pertandingan antara Indonesia dan juga Cina pada malam hari ini berlangsung begitu sengit dan tentunya walaupun pertandingan ini berlangsung cukup sengit, namun Indonesia tetap mengungguli pertandingan malam ini dengan perolehan skor 1-0 oleh Romeni. Dan tentunya Zega dan juga pemirsa, pertandingan pada malam hari ini telah usai berlangsung dan seluruh supporter telah hadir di sini untuk setelah mereka selesai menyaksikan pertandingan pada malam hari ini yang memang euforianya begitu meriah sekali sejak siang hari tadi sore saat pintu gerbang Gelora Bung Karno ini dibuka hingga pada saat pertandingan pada malam hari ini telah usai berlangsung. Dan memang pantauan kami memang seluruh supporter juga sedang gak keluar dan ini merupakan salah satu pintu keluar dari supporter karena memang ada beberapa supporter yang tidak bisa masuk secara langsung menyaksikan di dalam, namun di luar area GBK ini ada sejumlah lokasi titik nonton dari layar tancap yang berada di samping kiri saya dan juga di samping kanan ini ada sekitar ada 2 layar tancap yang letakkan di sini sehingga supporter lain yang memang tidak bisa masuk menyaksikan secara langsung di dalam, mereka menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Cina melalui layar tancap dari luar Gelora Bung Karno. Saya juga akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya di sini. Kak, saya boleh berbincang lagi, Kak? Boleh. Oke, Kakak. Tadi melihat pertandingan dan kemudian oleh Romeni mencetak gol. Ini gimana nih, Kak, perasaannya? Senang banget. Kita jauh-jauh. Ini jauh-jauh dari mana nih, Kak? Saya dari Palembang sini. Iya, Jauh dari Palembang untuk nonton timnas ya? Iya dong. Medan. Kalau saya dari Solo, Mbak, Solo Tawangmangu. Dari Solo, dari Medan, dari daerah-daerah jauh dari Jakarta, tapi tetap datang untuk mendukung timnas Indonesia secara langsung. Tapi selanjutnya timnas akan melawan Jepang. Ini gimana nih proyeksinya nih? Semoga makin lebih baik lagi untuk melawan Jepang. Semoga poinnya bisa menambah lagi. Masuk ke Piala Dunia. Indonesia. Optimis ya, optimis ya. Optimis. Optimis dong. Oke, saya dan juga pemirsa, memang pertandingan pada malam hari ini bukan hanya ditonton oleh supporter dari daerah Jabodetabek saja, tetapi juga disaksikan oleh supporter yang datang jauh-jauh. Tadi juga ada dari Palembang, dari Solo, kemudian dari Medan yang hadir ke Jakarta, ke Gelora Bung Karno untuk saksikan secara langsung pertandingan malam-malam hari. Dan tentunya kita berharap timnas Indonesia akan terus melaju. Sementara itu, Zega. Ya Nadila, kalau kita lihat ini memang euforianya sangat luar biasa sekali ya. Indonesia menang pada malam hari ini. Apakah tadi Anda melihat juga adakah aksi unik mungkin yang dilakukan oleh para supporter di sana, Nadila? Oke, Zega, terkait dengan aksi unik yang dilakukan oleh para supporter di sini karena memang saya tidak bisa saksikan secara langsung di dalam, namun supporter yang memang tidak mendapatkan tiket masuk ke dalam dan menyaksikan secara tidak langsung pertandingan antara Indonesia dan Cina pada malam hari ini melalui area luar dari GBK, yaitu melalui layar tancap ataupun televisi yang dipasangkan oleh pihak kepolisian ataupun tim pengamanan di sini. Mereka menyaksikan dengan sangat detail, dengan sangat-sangat
fokus melihat bagaimana pertandingan antara Indonesia dan juga Cina yang berlangsung begitu sengit tadi, karena memang jika kita lihat perolehan 1 poin yang didapatkan oleh Romeni ataupun yang dicetak oleh Romeni ini berlangsung cukup lama, dan memang tadi ada beberapa poin ataupun tendangan gol yang akan dicetak oleh timnas Indonesia namun tidak bisa terjadi, dan hal-hal ini menjadi hal-hal unik begitu Zega, di mana sorakan mereka ketika gol itu tidak masuk ke dalam gawang ataupun sorakan mereka ketika bola itu masuk ke dalam gawang ini menjadi hal yang unik begitu Zega. Memang tidak ada atraksi-atraksi khusus ya yang dilakukan oleh supporter timnas pada malam hari ini ataupun supporter timnas yang dari luar, tetapi ini menurut informasi dari rekan kami yang nonton secara langsung di dalam, ini bagaimana suara-suara yel-yel yang dilantunkan oleh supporter timnas di dalam Gelora Bung Karno ini tidak pernah berhenti Zega untuk memberikan semangat dan juga support kepada timnas Indonesia yang tengah bertanding di Gelora Bung Karno pada malam tadi. Zega. Baik, terima kasih Nadila. Kita juga akan melihat bagaimana euforia di titik lain, di tempat nobar yang lain ada Rindi di sana. Rindi, silakan dengan laporan Anda bagaimana euforia oleh supporter Indonesia setelah malam ini Indonesia mengalahkan China 1-0. Silakan. Ya, selamat malam Zega. Saat ini saya berada di Plaza Timur Stadion Gelora Bung Karno, dan malam ini merupakan malam yang membahagiakan ya bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi supporter yang tadi menyaksikan bagaimana laga antara Indonesia melawan Cina di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi. Dan tadi kami melihat ada banyak sekali, bahkan ada ribuan supporter yang duduk di selasar Plaza Timur. Bahkan mereka tidak hanya dari Jabodetabek, Zega dan juga pemirsa, tapi juga ada yang dari Lampung, lalu juga ada dari bagian timur Jawa dan lainnya. Mereka juga rela datang ke Plaza Timur meskipun tidak dalam stadion, tapi euforianya itu juga masih sama. Euforianya, semangatnya, dan juga antusiasnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam stadion. Dan tadi memang jika saya bisa mereview sedikit bagaimana jalannya pertandingan, tadi memang untuk awal-awal menit-menit awal begitu ya, untuk Cina banyak melakukan serangan kepada Indonesia, namun syukurnya bisa diamankan oleh skuad Garuda. Dan tadi kabar gembiranya adalah oleh Romeni berhasil membukukan 1 gol, yakni di menit ke-44 melalui titik putih alias tendangan penalti. Dan tadi juga kami melihat bahwa dari skuad Garuda, anak asuh Patrick ini juga beberapa kali melakukan percobaan untuk membukukan gol ke gawangnya Cina, yakni seperti Calvin Verdong, juga oleh Romeni sendiri begitu. Dan untuk sekarang ini pun juga para supporter sudah mulai kembali ke rumah masing-masing karena besok juga merupakan hari raya Idul Adha. Dan untuk sekarang pun juga dapat dilihat ya di belakang saya, para supporter pulang dengan tenang, dengan senyum yang sangat lebar, dan juga tidak hanya dari orang dewasa, tapi juga tadi ada anak-anak yang turut menyaksikan bagaimana berjalannya laga hidup dan mati yang mempertaruhkan bagaimana nasib Indonesia di Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, berhubung Indonesia berhasil membawa pulang meraih 3 poin, dengan demikian Indonesia menduduki posisi ketiga klasemen dengan total raihan 12 poin. Ini pun artinya juga dengan menduduki posisi ketiga klasemen, Indonesia dapat merebut tiket untuk melaju ke babak keempat atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika ingin mempertahankan asa untuk tampil di Piala Dunia, Indonesia nantinya di putaran keempat itu harus berhasil menjadi raja klasemen atau menjadi urutan pertama di putaran keempat agar bisa berlaga untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Dan tadi juga dapat kami ceritakan untuk tadi bagaimana situasinya di selasar Plaza Timur itu ada ribuan orang, bahkan kami estimasikan bisa ada 10.000 supporter yang duduk di selasar, dan mereka juga tampak antusias dan sangat amat tertib untuk menyaksikan laga di Plaza Timur ini. Dan tadi memang dari pengelola GBK menyediakan 2 layar besar untuk bisa disaksikan oleh para supporter begitu. Dan
Dan tadi pun juga kami tuh sudah melihat ketika babak pertandingan atau pertandingan berakhir sudah full time, ada juga dari supporter yang menyalakan kembang api sebagai bentuk selebrasi bahwa pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Dan untuk selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang. Dan ini pun juga menjadi laga krusial yang mana meskipun Indonesia tidak menang, setidaknya Indonesia harus bisa seri atau merebut 1 poin agar bisa mengamankan posisinya di klasemen Grup C putaran ketiga Piala Dunia 2026 untuk kualifikasinya agar bisa tetap terus menyambung asanya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan tadi pun juga kami melihat untuk warga, untuk supporter maksud kami, mereka kompak menggunakan seragam atau jersey merah putih, dan jadi juga sudah lautan, sudah seakan-akan seperti lautan merah GBK dimerahkan oleh seluruh supporter timnas Indonesia. Dan kami pun juga sampai saat ini masih terus melihat bagaimana proses pulangnya para supporter untuk kembali ke rumahnya. Adapun juga dari pihak pengelola GBK sudah mengimbau tadi untuk para supporter untuk tetap menjaga barang bawaannya, dan mereka juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum yang tersedia seperti Transjakarta atau juga KRL begitu. Dan juga mereka diimbau untuk berhati-hati mengingat besok adalah Hari Raya Idul Adha, di mana umat Muslim akan melaksanakan sholat Id, sehingga mereka harus pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik. Rindy mungkin tadi juga sempat berbicara ataupun ngobrol bersama dengan supporter. Apakah mereka menyampaikan harapan mereka saat nanti Indonesia juga melawan Jepang untuk pertandingan selanjutnya, Rindy? Baik Zega, sayang sekali tadi kami belum sempat untuk berbincang secara langsung kepada supporter terkait bagaimana harapan mereka untuk laga melawan Jepang pada tanggal 10 Juni nantinya. Namun pastinya mereka mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia, yakni setidaknya mendapatkan 1 poin agar timnas Indonesia atau para anak asuh dari Patrick ini bisa mempertahankan posisi ketiga atau 4 klasemen. Dan namun tadi kami juga sempat berbincang sedikit ya saat half time atau babak turun minum. Mereka berharap kalau Indonesia ini bisa semakin kuat timnasnya dan juga staminanya juga bagus agar bisa terus mengamankan posisi, maksud kami mengamankan skor 1-0 begitu, agar bisa merebut 3 poin saat laga melawan Cina. Dan syukurnya harapan tersebut bisa terwujud berkat kerja keras dari Jay Iddes dan kawan-kawan begitu. Zega.